Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kumalasari dari jurusan Administrasi Perkantoran dan Sekretaris, kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang review materi e-commerce mengenai Bukalapak. Bukalapak merupakan salah satu perusahaan e-commerce di Indonesia. Bukalapak mempunyai kantor yang berada di kawasan Kemang Timur, Pejaten. Adapun kantor customer relation-nya berada di Plaza 88 yang terletak di kawasan Kemang, Bangka. Yang selanjutnya adalah sejarah tentang Bukalapak. Pendiri sekaligus CEO Bukalapak pertama adalah seorang pria kelahiran Sragen yang bernama Ahmad Zaki. Beliau merupakan pria kelahiran tanggal 24 Agustus 1986. Posisi CEO Bukalapak digantikan oleh Rahmat Kaimuddin pada awal tahun 2020. Selanjutnya, Zaki yang merupakan salah satu pendiri akan berfokus sebagai penasihat Bukalapak dan Tech Startup Mentor. Situs Bukalapak resmi berdiri dengan tujuan memberdayakan usaha kecil serta menengah yang ada di Indonesia. Situs ini memberi wadah bagi UKM yang ingin berjualan serta menemukan pembeli dari produk yang mereka buat. Pembentukan Bukalapak memiliki misi yang mulia, yakni menaikkan kelas UKM dalam negeri. Menurut Bukalapak, usaha kecil menengah memiliki peran utama dalam aktivitas ekonomi negeri. Selanjutnya adalah kenaikan keuntungan. Meski terjadi pandemi pada semester 1, Bukalapak mencatat kenaikan transaksi yang cukup signifikan, yakni hingga 25% dibandingkan dengan semester yang pertama tahun sebelumnya. Padahal, mengacu data Bank Indonesia, terjadi penurunan transaksi online per bulan di 4 marketplace terbesar sepanjang 1 hingga 2020 ini dibandingkan dengan transaksi bulanan pada semester 1 hingga 2019. Mengacu data Bank Indonesia, rata-rata transaksi online 4 marketplace besar itu naik hingga 1,4 triliun rupiah pada semester 1 hingga 2019. Sementara nilai transaksi yang sama tahun ini hanya naik 470 miliar rupiah. Bukalapak mempunyai misi A Fair Economy for All. Yang dimaksud di sini, Bukalapak ingin semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meraih kehidupan yang lebih baik dengan menggunakan platform, marketplace, dan online to offline yang inovatif. Selain itu, pihaknya juga memperkuat platform mitra Bukalapak untuk memperluas inklusi keuangan, serta mempermudah masyarakat dalam berinvestasi dan membayar pajak di warung mitra Bukalapak. Sedangkan pada lingkup marketplace, perusahaan selalu memastikan platformnya dapat menjawab kebutuhan sehari-hari konsumen. Selanjutnya adalah jumlah pengguna. Per 22 Juni 2019, Bukalapak mempunyai 131,7 juta kunjungan per bulan. Data itu didapat selama Mei hingga Juni 2019. Platform pimpinan CEO Ahmad Zaki saat ini menjadi salah satu startup bertitel unicorn yang memiliki valuasi di atas 10 miliar dolar Amerika Serikat di Indonesia. Bukalapak pada awal 2019 menyatakan titel Dekakorn, tingkatan valuasi startup di atas unicorn. Bukan tujuan utama mereka dalam berbisnis, melainkan memberdayakan pedagang dan usaha kecil. Bahkan sebelum itu, saat Bukalapak genap berusia 10 tahun, Bukalapak mengantongi 70 juta pengguna aktif. Yang selanjutnya ada pendanaan. Bukalapak mempunyai beberapa sumber pendanaan setelah berdiri. Yang pertama, saat setelah berdiri kurang lebih 1 tahun, Bukalapak sudah mendapat penambahan modal dari Batavia Inkubator atau perusahaan gabungan dari Rebic Partners yang dipimpin oleh Takeshi Ebihara
Japanese Incubator, dan Corvina Group. Yang kedua, saat tahun 2012, Bukalapak menerima tambahan investasi dari GREE Ventures yang dipimpin oleh Kwon Soo. Yang ketiga, tahun 2014. Pada tahun ini, Bukalapak mengumumkan investasi oleh Aukfund, IREP, 500 Startups, dan GREE Ventures yang merupakan bagian dari pendanaan seri A. Yang ketiga, tahun 2015, tepatnya pada bulan Februari, Bukalapak mengumumkan pendanaan seri B dengan masuknya grup Emtek yang memiliki stasiun televisi SCTV. Emtek masuk ke Bukalapak melalui anak perusahaannya yaitu PT Kreatif Media Karya atau KMK Online. Sumber lain menyebut Emtek sebenarnya sudah bergabung sejak 2014. Baik Bukalapak maupun Emtek tidak menyebutkan berapa dana investasi yang dikucurkan. Namun, dari laporan keuangan Emtek tahun 2015, diketahui bahwa Bukalapak telah mendapatkan dana investasi dari Emtek hingga 439 miliar rupiah. Yang terakhir pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Januari, Bukalapak mengumumkan telah mendapat pendanaan dari Asia Growth Fund yang diprakarsai Mirai Asset dan Naver Corp. Meski menolak memberikan keterangan perihal jumlah dana yang diperoleh, namun Mirai Asset mengkonfirmasi nilainya mencapai 50 juta US dollar atau sekitar 706 miliar rupiah. Pada tahun yang sama, tepatnya pada bulan Oktober, Bukalapak mendapat dana dari Shinhan Financial Group dari Korea Selatan dengan nilai yang tidak disebutkan. Ini merupakan bagian dari pendanaan seri F yang menekan valuasi Bukalapak hingga mencapai 2,5 miliar US dollar atau sekitar 35 triliun rupiah. Selain Shinhan GIB, Emtek dan sejumlah investor Bukalapak sebelumnya juga mengikuti pendanaan seri F. Dalam laporan perusahaan Emtek yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, tanggal 27 Mei 2019, PT KMK Online memiliki saham 35,17% saham di Bukalapak. Sekian presentasi saya mengenai Bukalapak. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.